Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara di akhir pekan ini? Saya sangat bersuka cita karena kita masih berjumpa melalui renungan di akhir pekan ini. Saya selalu percaya bahwa di dalam Tuhan kita satu, di dalam Tuhan kita terus mengalami penyertaan dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, penderitaan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi anugerahnya pun ada di dalam kehidupan kita. Di akhir pekan ini kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di akhir pekan ini kami dapat melewati itu semua karena campur tangan Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Teguhkanlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, firman Tuhan di akhir pekan ini kita akan bersama-sama merenungkan 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu merupakan sebuah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak percaya akan apa makna salib sesungguhnya. Pemberitaan tentang salib itu merupakan sebuah hinaan, sebuah kebodohan bagi mereka yang tidak mengerti, memahami akan salib itu sendiri. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-18 ini bahwa salib itu merupakan kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, siapakah mereka yang binasa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mengapa Kristus harus disalibkan? Bukankah Dia adalah Allah? Mengapa harus mati? Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mati. Tetapi Allah yang maha besar itu mau jadi manusia, sejajar dengan manusia, serupa dengan manusia. Artinya Allah yang jadi manusia itu harus merendahkan dirinya demi dan tujuan yang mulia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa sebagai ciptaan yang mulia sejak awal dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, terkadang Injil itu tidak diterima. Kabar baik itu tidak diterima. Kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu tidak diterima. Tetapi apakah akan mengurangi sukacita kita? Akan mengurangi gairah kita untuk menceritakan, memberitakan kebaikan, menceritakan Injil Kristus kepada orang lain? Saya kira tentu tidak. Mengapa? Karena salib itu memberikan nilai kehidupan di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Dia. Nilai seperti apa yang diberikan? Yaitu hidup yang kekal. Kita semua akan menghadapi kematian. Apakah hari ini, esok, waktu-waktu ke depan. Nah, setelah kematian itu menjemput kita, kemana kita akan pergi? Sehingga Paulus mengatakan pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa, mereka yang tidak percaya. Karena kita tidak tahu siapa yang percaya kepada Kristus. Karena itu kita ditugaskan, kita dikasih tanggung jawab untuk menceritakan, menyampaikan tentang makna salib yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara,
salib memberikan sebuah nilai di dalam kehidupan setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Dan salib itu sesungguhnya memberikan sebuah makna kehidupan. Tidak hanya nilai kehidupan, tetapi memberikan makna tentang kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada sesama. Itu makna salib. Sehingga kita terus beritakan, kita terus menyampaikan berita Injil itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan pemberitaan salib kepada orang lain, kita tidak sedang memberitakan seseorang atau mengajak orang untuk beragama Kristen, untuk menganut agama yang baru atau kepercayaan yang baru. Tetapi kita sedang memberitakan akan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Pemberitaan tidak selamanya harus diterima. Pemberitaan tidak selamanya harus diakui. Tetapi pemberitaan harus terus disampaikan. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, bagi kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, janganlah menjadi orang Kristen yang egois. Janganlah menjadi orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Janganlah menjadi orang percaya yang super cuek, tidak mau peduli dengan orang lain. Mari kita tetap memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Ada keluarga kita, ada sahabat kenalan, ada rekan kerja yang sebenarnya mereka sedang menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan salib Kristus. Walaupun pemberitaan tentang salib itu banyak orang yang menganggap itu adalah kebodohan, kehinaan, tetapi kami tetap memberitakan, karena di balik pemberitaan itu ada karya Roh Kudus yang bekerja, menginsafkan dosa kebenaran, agar setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pakai setiap kami sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan beri. Pakai setiap kami sesuai dengan berkat yang Tuhan beri. Pakai setiap kami sesuai dengan tempat di mana kami berada, agar kami menjadi terang Kristus, menyalurkan kebaikan kepada banyak orang. Kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari kasih Kristus, sehingga orang lain boleh menyaksikan kasih Kristus. Kami bersyukur buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tetaplah terus beritakan kasih Tuhan. Salam optimis, sampai jumpa dalam renungan awal pekan. Shalom.